Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua sudah siap belajar untuk hari ini? Siap, Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, silahkan ketua kelas dipimpin dulu ya untuk berdoa. Baik, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ibu akan menanyakan kabar kepada anak-anak ibu. Nanti jika ibu bilang Assalamualaikum apa kabar, anak-anak ibu jawab baik ya. Baik, Bu. Oke, Bu. 2, 3. Assalamualaikum apa kabar? Baik. Baik. Assalamualaikum apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum apa kabar? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang ibu akan absen nih. Nanti anak-anak ibu jawab dengan menyebutkan hobinya ya. Yang pertama Sofia Agustina. Melukis, Bu. Oke, Ainul Husna. Menonton, Bu. Menonton. Desi Paramayori. Main bulu tangkis, Bu. Bulu tangkis. Aulia Febrina. Menulis, Bu. Menulis. Yang terakhir Nur Afnisa Fayona. Membaca, Bu. Membaca. Oke, sekarang untuk membangkitkan semangat anak-anak ibu, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Nah, anak-anak ibu nanti nyanyinya dari rumahnya masing-masing ya. Mic-nya tidak usah dihidupkan. Baik, Bu. Nah, Oke, itu nyanyinya tadi ya, walaupun agak sedikit lengket-lengket ya, nggak apa-apa. Oke, Ibu mau ingatkan nih, apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Siapa yang masih ingat tentang apa pelajaran kita kemarin? Wujud-wujud zat, Bu. Ya, betul sekali. Nah, apa saja sih wujud-wujud zat itu? Siapa yang tahu? Yona, Bu. Ya, Yuna. Ada wujud zat padat, zat cair, dan gas, Bu. Ya, betul sekali. Nah, kalau contoh dari ketiga wujud itu siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ainul.
Kalau padat contohnya batu, Bu. Ya. Kalau wujud zat cair contohnya air. Ya. Dan wujud zat gas contohnya gas LPG, Bu. Ya, betul sekali. Nah, gas LPG itu biasa anak-anak ibu temukan tuh di rumah saat ibunya memasak ya. Hebat sekali anak-anak ibu masih ingat pelajaran sebelumnya. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana wujud benda berubah. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu dengan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep perubahan wujud zat. Yang kedua, dengan instruksi guru, peserta didik dapat menentukan perubahan wujud benda yang terjadi. Dan yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis bagaimana perubahan wujud benda bisa terjadi. Oke, sekarang di sini Ibu memiliki ada 2 gambar. Nah, coba anak-anak Ibu amati benda gambar-gambar berikut. Apakah wujud dari benda kedua tersebut? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Gambar pertama itu batu es, wujudnya itu berwujud padat. Dan gambar kedua itu ada air, tentunya wujudnya cair, Bu. Ya, hebat sekali ya, Aulia. Pada gambar pertama itu merupakan es batu yang masih berwujud padat karena dia belum meleleh. Nah, yang kedua, es batu dia merupakan dari es batu juga, tetapi dia sudah cair dan disebut sebagai benda cair. Oke, sekarang Ibu ada video pembelajaran. Anak-anak Ibu simak ya. Baik, Bu. Nah, di sini ada gambar 2 orang anak, dia sedang kepanasan. Nah, kemudian dia membeli es krim. Dia membeli 2 es krim kepada ibu-ibu ini. Ternyata es krim anak yang satu meleleh. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, jadi es krim meleleh itu merupakan perubahan wujud yang disebut dengan mencair. Nah, mencair ini merupakan perubahan wujud dari padat ke cair. Nah, mengapa sih es krim bisa meleleh? Karena proses es mencair itu karena adanya panas atau memerlukan kalor. Oke, sekarang Ibu bagi anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 Ainul, Yori, dan Yuna. Kelompok 2 yaitu Aulia dan Sofia. Baik, Bu. Nah, Ibu bagi anak-anak Ibu untuk mengerjakan LKPD ya. Anak-anak Ibu cermati perintah yang ada pada soal dan Ibu akan memberi waktu untuk anak-anak Ibu mengerjakan soalnya. Baik, Bu. Oh, ada ini ya? Oh, ada ini. Nah, sudah siap ya anak-anak Ibu? Sekarang kita bahas LKPD-nya. Baik, Nah, di Bu. sini ada permasalahan mengenai
perubahan wujud cair dan membeku. Ayo kita amati masalahnya bersama-sama. Nah, untuk dapat memahami perubahan wujud cair dan membeku, ikutilah langkah-langkah di bawah ini. Oh, Yang pertama, coba kamu bayangkan jika di daerah kamu mati lampu, mati listrik, dan menggunakan lilin sebagai alat penerangan. Yang kedua, lalu coba kamu ingat-ingat kembali ketika lilin dinyalakan, apakah bentuk lilin tetap sama seperti semula ataukah berubah menjadi kecil? Ayo kita lakukan percobaannya. Nah, yang pertama yaitu anak-anak Ibu sudah menyiapkan tadi ya alat tulis, korek api, dan lilin. Nah, kemudian tadi anak-anak Ibu juga telah menyalakan lilin dengan korek. Dan yang ketiga, lilin terlihat menyala. Nah, amatilah perubahan bentuk pada lilin ketika menyala dan ikutilah langkah-langkah pengamatan dalam kegiatan penyelidikan. Oke, ayo kita pecahkan masalahnya. Di sini nanti anak-anak Ibu harus aktif ya. Nah, oke, yang pertama, coba amati gambar di atas. Apakah ada perubahan wujud lilin? Siapa yang bisa? Ada, Bu. Ya, Aulia. Wujud lilinnya itu berubah, Bu. Berubah berarti dia ada ya. Ya, hebat sekali Aulia. Nah, yang kedua, coba deskripsikan bagaimana keadaan lilin sebelum dinyalakan dan sesudah dinyalakan beberapa saat, serta jelaskan titik perubahannya. Ini siapa yang bisa? Sofia, Bu. Ya, Sofia, silahkan. Nah, jadi Bu, sebelum lilin dinyalakan, tinggi lilinnya tuh 10 cm, Bu. Nah, setelah lilin dinyalakan tuh, lilin tuh berubah menjadi 8 cm. Nah, hal ini terjadi karena panas, Bu. Lilinnya mencair, jadi berkurang dia, Bu. Ya, betul sekali. Hebat ya, Sofia. Oke, soal selanjutnya yaitu setelah memahami petunjuk di atas, selanjutnya tentukanlah bagaimana dalam proses perubahan wujud tersebut yang termasuk ke dalam proses mencair dan membeku. Nah, ini siapa yang bisa, anak-anak Ibu? Desripa, Bu. Desripa, ayo silahkan dicoba. Pada proses mencairnya itu terjadi ketika lilin meleleh, Bu. Dan ketika membeku terjadi ketika lilin yang mencair kemudian didiamkan, dia akan mengeras kembali, Bu. Ya, hebat sekali ya anak-anak Ibu. Berarti anak-anak Ibu sudah memahami di sini nih. Oke, slide selanjutnya. Tadi kan anak-anak Ibu sudah melakukan percobaan tuh. Nah, di sini perintahnya coba kamu ukur panjang lilin sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Kemudian tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Nah, di sini Ibu minta Nur Agni untuk menjelaskan berapa panjang lilinnya sebelum dibakar, setelah 2 menit, dan setelah 5 menit. Ya, Bu. Tadi lilin Yona sebelum dibakar itu panjangnya 10 cm, Bu. Lalu setelah 2 menit dibakar, panjang lilin Yona jadinya 8 cm, Bu. Ya. Terus yang ketiga, setelah 5 menit dibakar, lilin Yona panjangnya jadi 3 cm, Bu. Oke, 3 cm ya jadi panjangnya. Berarti lilinnya berkurang. Tambah pendek ya lilinnya. Nah, di sini Ibu juga ada soal. Di sini ada perintahnya tarik dan letakkan gambar pada kolom di bawah. Nah, pertama kita isi dulu nih bagian tabel di bawah ini. Jika lilin kita apakan? Yang pertama? Dinyalakan, Bu. Nyalakan, Bu. Oke, jika lilin kita nyalakan, maka dia akan mencair, Bu. Oke, mencair. Hebat sekali. Jadi peristiwa di atas merupakan contoh perubahan wujud apa? Mencair, Bu. Mencair, Ya, Bu. mencair. Nah, coba kita tarik ya gambarnya. Ketika lilin dinyalakan. Ketika lilin kita nyalakan, pertama dia mati ya. Nah, kemudian kita nyalakan. Dan dia berubah menjadi pendek. Dah, tabel selanjutnya. Jika api lilin kita matikan lagi ya, tadi telah kita hidupkan, sekarang kita matikan. Nah, lama-kelamaan dia akan Membeku, Bu. Membeku, Bu. membeku. Nah, jadi peristiwa di atas merupakan contoh perubahan wujud dari
Membeku. Oke. Sini kita masukkan gambarnya. Yang pertama, dia meniup lilin. Kemudian lilinnya mati dan berubah dia menjadi beku. Soal selanjutnya, tempelkan gambar untuk melengkapi bagian perubahan wujud benda. Nah, yang pertama mencair. Mencair tadi proses dari apa? Padat. Dari padat ke cair. Contohnya di sini ada mentega yang mencair. Kemudian membeku. Membeku contohnya dari cair ke padat. Contohnya ada es batu. Nah, menyublim di sini contohnya dari cair ke gas. Contohnya di Gas. sini ada Asap air, Bu. uap ya. Uap. Oke, halaman selanjutnya. Di sini perintahnya pasangkanlah antara gambar dan pernyataan yang benar. Di sini kita lihat pertama ada lilin yang mencair. Kemudian ada es yang membeku. Ada air yang menguap. Kemudian ada daun yang mengembun. Ini ada garam yang terdeposisi. Terdeposisi ini sama dengan mengkristal. Dan yang terakhir menyublim. Menyublim. Oke, dari LKPD ini tentunya anak-anak Ibu sudah berhasil menjawab ya. Nilainya pasti bagus-bagus semua. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu. Tunggu sebentar ya. Baik, Bu. Nah, perubahan wujud benda itu yaitu salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik dari segi ukuran, bentuk, warna, dan aromanya. Nah, seperti tadi yang anak-anak Ibu telah bilang, wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada benda padat, cair, dan benda gas. Dan masing-masing dari wujud benda ini tentunya pasti mengalami perubahan. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar panah pada layar anak-anak Ibu semua. Pada panah yang berwarna biru berarti dia melepaskan kalor atau didinginkan. Dan pada panah yang berwarna merah berarti dia menyerap kalor. Oke, kita akan bahas satu persatu di sini. Yaitu pertama ada mencair. Mencair merupakan proses perubahan benda dari padat ke cair yang prosesnya melalui menyerap kalor. Contohnya di sini ada lilin yang mencair dan ada es krim yang mencair. Selanjutnya ada membeku, yaitu perubahan dari cair ke padat melalui proses melepas kalor. Contohnya ada es batu yang dimasukkan ke freezer dan ada agar-agar yang didinginkan kemudian menjadi benda padat. Oke, selanjutnya yaitu ada menguap. Menguap itu merupakan proses perubahan wujud benda dari cair ke gas melalui proses menyerap kalor. Contohnya di sini ada bensin yang dibuka, kemudian ada pakaian basah yang kita jemur, kemudian dia akan kering. Selanjutnya ada mengembun. Nah, mengembun ini dari gas menjadi cair dengan proses melepas kalor. Contohnya di sini ada tanaman yang mengembun pagi-pagi. Kemudian ada gelas yang di luarnya ada bintik-bintik, itu dikarenakan air di dalam gelas yang dingin. Selanjutnya menyublim. Menyublim ini perubahan wujud dari benda padat ke gas.
melalui proses menyerap kalor. Contohnya, ada peharum ruangan ketika kita buka, dia akan habis. Nah, yang terakhir yaitu mengkristal atau deposisi, yaitu perubahan dari gas menjadi padat dengan proses menyerap kalor. Contohnya di sini ada es kering ya. Oke, biar lebih paham lagi, sekarang kita akan menyanyikan lagu perubahan wujud benda. Bu. Ayo teman-teman belajar bersama tentang perubahan macam wujud benda. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Sambil bernyanyi kita belajar agar belajar jadi menyenangkan. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Ayo teman-teman. Oke, gimana nih pelajarannya hari ini? Mesti menyenangkan ya. Waktu kita sudah mau hampir habis. Siapa di sini anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Desripa, Bu. Ada Desripa, silahkan. Menurut Desripa, ada membeku, Bu. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat, Bu. Contohnya yaitu perubahan air menjadi es. Selanjutnya ada mencair, Bu. Mencair merupakan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu panas. Contohnya ketika es mencair, Bu. Selanjutnya ada menguap, Bu. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas, Bu. Contohnya saat air dipanaskan di atas api kompor, kemudian akan mendidih. Iya. Selanjutnya yaitu ada mengembun, Bu. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya peristiwa mengembun yaitu embun di daun terjadi karena uap air yang terkandung dalam kabut ketika cuaca udara mulai panas, Bu. Dan ada juga menyublim, Bu. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Contohnya peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Dan yang terakhir yaitu terdeposisi atau mengkristal, yaitu merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya perubahan garam cara menguap air laut yang mengandung garam. Ya, hebat sekali ya Desripa. Desripa sangat paham nih menguasai materi pada hari ini. Beri tepuk tangan dulu untuk Desripa. Oke, siapa anak-anak ibu di sini yang mau pulang? Nggak mau pulang? Saya mau pulang. Oke, anak-anak ibu semua mau pulang. Oke, kita nyanyi lagu sebelum pulang ya. Nah, nanti ketika ibu bernyanyi, anak-anak ibu mengucapkan kata belakang yang ibu nyanyikan ya. Oke? Oke, Bu. Oke. 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Tertib.
Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk tertib senyum manis lalu Doa. Oke, berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin ya. Berdoa. Siap, gerak. Bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya anak-anak ibu semua. Pulang ke rumahnya. Jangan lupa pelajaran hari ini diingat-ingat kembali. Sampai jumpa. Baik, Bu.